Setelah perjuangan panjang penuh liku, Minggu malam di Motegi menjadi saksi perjalanan emosional seorang legenda balap. Marc Marquez, dalam sorak gemuruh penonton dan kilatan kamera, meneteskan air mata di atas motornya. Sebuah adegan yang tak sekadar simbol kemenangan, melainkan penegasan tentang pengorbanan, keraguan, dan kebangkitan. Video viral, tangis di atas motor. CNN Indonesia merilis video yang menampilkan salah satu momen paling menyentuh dalam dunia MotoGP tahun ini. Marquez duduk di atas motornya usai resmi dipastikan juara dunia. Wajahnya kaca, air mata mengalir. Momen itu bukan sekadar air mata kebahagiaan, melainkan pelepasan segala tekanan yang selama ini menabung dalam dirinya. Dalam video tersebut, ia tampak merunduk, seperti mencoba menahan getaran emosi, sebelum akhirnya membiarkan perasaan menang menyeruak. Kamera memperlihatkan sorot mata yang berkaca, tangan yang menggenggam setang motor rat, dan udara di sekitarnya begitu hening. Sebuah momen validasi atas perjalanan panjang yang telah ditempuh. Lika-liku sebuah kemenangan. Untuk mencapai titik ini, Marquez melewati masa-masa yang tak mudah. Cedera berkepanjangan, perubahan tim, adaptasi motor baru, hingga keraguan publik apakah ia bisa kembali ke puncak. Keputusan untuk pindah dari Honda menjadi titik balik yang penuh risiko. Dan tangis itu terasa seperti pengakuan bahwa keputusan berat itu ternyata membuahkan hasil. Dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez mengaku bahwa ia berada dalam kedamaian, bahwa setelah melewati masa-masa gelap, saat ini adalah momen ia merasa benar-benar kembali sebagai dirinya sendiri. Ia menyebut bahwa air mata itu adalah refleksi dari kelegaan, bukan kelemahan. Saya melewati banyak hal yang tidak mudah, dan jika kau tidak melewati itu, kau tidak akan tahu seberapa besar perasaan ini, ujarnya. Tangisnya menjadi saksi bahwa dalam dunia yang penuh gairah dan kecepatan, ada ruang untuk kelembutan dan kejujuran. Reaksi makna yang lebih besar. Tangis Marc bukan hanya soal satu gelar. Ia menyimbolkan bahwa olahraga tidak hanya soal piala, tapi soal manusia yang berdarah dan berjuang di balik helm. Momen itu menyentuh banyak hati, termasuk tim Honda yang dulu adalah rumahnya, rekan setim, serta rival-rival yang menghormatinya. Media internasional juga mencatat bahwa gelar ketujuh di kelas utama ini membuat Marquez sejajar dengan Valentino Rossi. Namun lebih dari angka, publik sekarang mengingat pria itu sebagai sosok yang tegar menghadapi badai dan berhasil bangkit menegaskan dominasi. Banyak penggemar di Indonesia ikut terbawa emosi ketika video itu viral. Saat Marquez tiba di Jakarta, kehadirannya disambut meriah, dengan para penggemar menyambutnya menggunakan bahasa Indonesia, menyisipkan rasa bangga atas pencapaian sang idola. Refleksi di balik air mata. 1. Kerentanan sebagai kekuatan. Tangisan Marquez menunjukkan bahwa tak apa bagi seorang juara untuk menunjukkan sisi manusiawinya. Kekuatan terbesar mungkin justru muncul ketika seseorang berani mengakui kelelahan dan ketegangan. 2. Perjalanan lebih penting dari tiba. Gelar bukan momen akhir, ia adalah puncak perjalanan bertahun-tahun. Dengan tangis itu, Marquez menghargai setiap jatuh, perjuangannya melewati masa sulit, dan pengorbanan yang tak terlihat publik. 3. Inspirasi untuk generasi muda. Bagi pembalap muda dan penggemar, itu adalah pelajaran bahwa keberhasilan seringkali disertai keraguan. Menang bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang bertahan saat dunia meragukanmu. 4. Narasi balap yang manusiawi. Dunia MotoGP penuh tekanan, ego, dan kecepatan ekstrim. Tangis Marquez memasukkan romantisme manusia ke dalam narasi olahraga teknis ini, bahwa di balik helm dan balapan, ada hati yang merasa, berharap, dan berjuang. Air mata Marc Marquez usai resmi jadi juara dunia MotoGP 2025 bukanlah sekadar momen emosional, ia menjadi metafora bahwa kebahagiaan terbesar datang setelah perjalanan paling sulit. Di atas trek Motegi, di bawah ribuan mata yang menonton, ia tidak hanya menjadi juara dunia, dia juga menjadi manusia yang penuh dengan kisah, luka, dan tekad yang akhirnya menemukan momentumnya untuk berbagi tangis kemenangan yang tulus. Debat tentang siapa greatest of all time, GOAT, dalam sejarah MotoGP terus menghiasi percakapan para penggemar dan pengamat. Nama Valentino Rossi lama menjadi acuan tak tergoyahkan. Tapi dengan gelar dunia ke-7 di kelas utama milik Marc Marquez tahun 2025, dan total gelar dunia ke-9 secara keseluruhan,
banyak yang melihat bahwa Marquez kini menutup lingkaran dalam perdebatan itu. Lalu, apakah benar Marc Marquez telah menempatkan dirinya sejajar atau bahkan melampaui status legenda seperti Rossi? Mari kita telusuri kisah, liku, dan argumen yang ada. Dari kejatuhan menuju kebangkitan. Sebelumnya, Marc mengalami masa sulit, cedera berulang, performa yang merosot, dan keraguan. Dalam wawancara tahun 2022, dia pernah menyebut bahwa pikirannya hanya tertuju untuk kembali ke puncak bersama Honda. Jika itu tak mungkin, ia akan mencari jalan terbaik yang memungkinkan dia tetap bersaing. Namun kenyataan tak selalu berpihak. Honda RC213 Velama dinilai tidak cukup kompetitif, dan situasi teknis memaksa Marc membuat keputusan besar, meninggalkan Honda dan bergabung ke Ducati, demi menemukan kembali rasa cintanya terhadap balap. Keputusan itu penuh risiko, meninggalkan struktur lama, tim yang telah menjadi keluarga, dan menghadapi kekecewaan publik apabila tak mampu bangkit. Tapi hasilnya berbicara sendiri. Mali kejatuhan itu menjadi batu loncatan untuk gaya balap baru, keberanian, dan prestasi yang luar biasa. Gelar ke-7 di MotoGP, titik balik dalam debat legenda. Dengan keberhasilan meraih gelar dunia MotoGP ke-7 pada 2025, Marc menyamai catatan yang dulu disandang Valentino Rossi. Dalam konteks ini, banyak pihak menyebut bahwa garis pembanding Goat menjadi semakin kabur. Apakah Rossi masih unggul atau Marquez telah mengisi celah itu? Hal yang membedakan tentu adalah konteks. Rossi membangun reputasi dari era sebelum regulasi modern, melintasi banyak perubahan kelas mesin, dan memiliki aspek ikon budaya yang kuat. Sementara Marc berada dalam era regulasi teknis tinggi, persaingan yang sangat ketat, serta beban ekspektasi terhadap pembalap era modern yang harus lebih serba bisa. Banyak pengamat melihat bahwa gelar ke-7 ini bukan hanya soal angka. Ia adalah simbol bahwa Marc mampu melewati krisis, cedera, dan tekanan publik, lalu kembali lebih kuat. Bagi sebagian, itu sudah cukup untuk menutup lingkaran perbandingan antara dirinya dan Rossi. Tetapi bagi yang lain, perdebatan akan tetap hidup, karena Goat bukan semata soal jumlah gelar, melainkan daya tahan di era berbeda, faktor non-teknis seperti karisma, pengaruh terhadap olahraga, dan bagaimana legenda dikenang. Kompleksitas era perbandingan antar generasi. Salah satu argumen kritis terhadap perbandingan langsung semacam Goat adalah tiap era punya tantangan unik masing-masing. Bandingkan Rossi yang berjuang dalam masa transisi mesin 500 cc ke 990 cc, 800 cc, dan akhirnya 1000 cc, dengan Marc yang harus menghadapi motor generasi terbaru, era elektronik canggih, sensor, regulasi pembekuan, freeze, mesin dan komponen, serta tekanan tim pabrikan yang sangat tinggi. Mereka yang menolak menyematkan status Goat secara mutlak kepada Marc sering menyebut bahwa pembalap yang terbaik bisa bersifat relatif terhadap era dan kondisi di mana dia bersaing. Inilah alasan mengapa Marc sendiri dikabarkan enggan disebut Goat. Dalam wawancara media, ia menyebut bahwa ia tidak pernah mengklaim dirinya terbaik dan bahwa setiap pembalap punya eranya sendiri. Jumlah gelar memang berbicara, tetapi konteksnya juga penting. Jumlah prestasi tidak bisa bohong, tetapi tiap rider punya era, kesulitan, cedera, momen tersendiri, ujar Marc, merendahkan kemungkinan ia dijuluki Goat semata. Menutup lingkaran, tapi debat masih terbuka. Ungkapan menutup lingkaran dalam artikel Sindo News menggambarkan bahwa dengan gelar ke-7 dan seluruh perjalanan yang telah dijalani, banyak yang melihat debat Goat kini lebih kepada pengakuan terhadap Marc. Namun, kata menutup di sini lebih bersifat simbolik, mengakhiri diskusi bahwa Marc belum layak dibanding Rossi. Bukan berarti debat tidak lagi relevan, justru kini aspek kualitatif akan lebih sering disentuh.
Siapa yang lebih berpengaruh terhadap generasi berikutnya? Siapa yang paling tahan uji dalam masa-masa sulit? Siapa yang warisannya lebih dari sekadar angka? Untuk banyak fan MotoGP, Marc Marquez kini bukan hanya rival bagi Rossi, tapi sebuah jembatan generasi menghubungkan era klasik dan era modern. Ia menegaskan bahwa pembalap era teknis tinggi pun bisa punya keberanian, karakter, dan pengaruh legenda. Kesimpulan, titik akhir atau titik awal. Marc Marquez mungkin sudah menutup lingkaran dalam arti bahwa ia telah menyamai atau melampaui tonggak legenda masa lalu dan menjawab banyak keraguan. Tapi perjalanan karirnya masih jauh dari selesai dan warisan yang ditinggalkannya akan terus ditakar dari banyak aspek, bukan hanya gelar. Apakah ia sekarang adalah GOAT sejati? Mungkin sebagian akan tetap menolak. Tapi satu hal pasti, Marc Marquez telah menempatkan dirinya dalam barisan teratas diskusi sejarah MotoGP dengan argumen tak hanya dari kemenangan, tetapi dari kisah kebangkitan, konsistensi, dan keberanian. Dan bagi penggemar, setiap lap lagi darinya bukan hanya pertarungan melawan timesheet, tetapi babak baru dalam legenda yang akan dituturkan generasi masa depan. Sementara itu, Marc Marquez resmi juara dunia MotoGP 2025 di Jepang, kembalinya sang raja. Sirkuit Motegi, Jepang, Minggu, 28 September 2025 jadi hari bersejarah dalam karir Marc Marquez. Setelah perjuangan panjang, cedera berkepanjangan, dan banyak keraguan, pembalap Ducati ini akhirnya mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di seri Jepang dengan tajuk Comeback yang bernas. Momen penentuan di Motegi. Kebutuhan Marquez tak terlalu rumit. Ia hanya perlu mengungguli adiknya, Alex Marquez, dalam perolehan poin agar gelar tahun ini tidak bisa lagi diganggu. Dalam balapan utama, ia finish di posisi kedua, sementara Alex hanya mampu finish di urutan ke-6. Hasil ini memastikan Marc tak dapat disalip dalam perolehan klasemen meskipun masih menyisakan seri-seri selanjutnya.